Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas A1 KIR yang beranggotakan 1. Mustifa Fauziah, 2. Reni Nurlatifatun Nikmah, 3. Siska Abidah Kurniasari, 4. Husnul Fatah akan mempresentasikan tentang pendekatan dan teknik bimbingan dan konseling. Pendekatan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Pendekatan bimbingan dan konseling adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang konselor untuk mendekati kliennya sehingga klien mau menceritakan masalahnya. Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan konseling, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan, antara lain yaitu pendekatan psikologis. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, manusia harus bertumbuh dan berkembang dalam fisik dan mental, dalam pola keseimbangan dan keselarasian antara kehidupan jasmaniah dan rohaniah. Pendekatan psikologis ditunjukkan pada usaha pengembangan individual anak, bimbing ke arah kesehatan rohaniah, sehingga akan berakhir dengan terbentuknya kepribadian yang bulat dan sehat. 2. Pendekatan sosiologis. Pendekatan ini membimbing anak didik agar menjadi makhluk sosial yang mampu mengembangkan dirinya sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan yang sehat jasmani dan rohani. Suatu tuntutan sosial untuk hidup di atas rasa solidaritas sosial, tanggung jawab sosial, dan rasa ikut bertanggung jawab terhadap hidup bermasyarakat. Karena hal ini menjadi faktor motivasi dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Dengan demikian, maka proses sosialisasi anak bimbing yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan takwa akan mampu membentuk sikap dan mental. 3. Pendekatan kependidikan atau pedagogis. Sistem pendekatan ini memandang manusia sebagai makhluk yang harus dididik atau homo endokandum karena potensi kejiwaan yang memiliki kemungkinan berkembang ke arah kematangan perlu pendidikan yang tepat. Tanpa dibimbing, potensi kejiwaan tersebut tidak akan sampai pada titik optimal perkembangannya yang menguntungkan anak. 4. Pendekatan direktif. Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional dan memiliki potensi-potensi yang bisa dikembangkan ke arah positif atau negatif. Manusia dipandang tidak akan bisa berkembang secara otonom, melainkan butuh pertolongan orang lain agar dapat mencapai batas kemampuannya secara penuh. Menurut pendekatan ini, hakikat kecemasan seseorang adalah ketidakpastian tentang cara menggunakan potensi-potensinya. Tujuan pendekatan konseling ini adalah menolong individu untuk secara bertahap dan pelan-pelan semakin memahami dan semakin terampil mengatur dirinya. 5. Pendekatan non-direktif. Pendekatan ini semula dikembangkan oleh Charles Rogers. Pendekatan ini disebut sebagai konseling yang berpusat pada klien. Asumsi dasar yang melandasi pendekatan ini adalah bahwa manusia pada dasarnya rasional, baik, dapat dipercaya, bergerak ke arah akulturalisasi diri, sehat, realisasi diri, bebas, dan otonomi. Permasalahan yang dihadapi dalam pendekatan ini yaitu konseli merasa cemas sebab terjadi ketidakseimbangan antara konsep dirinya dan pengalamannya. Dalam pendekatan ini, teknik konselingnya dipusatkan pada si konseli, bukan pada masalahnya. Cara konselor menanganinya yaitu dengan menunjukkan sikap-sikap kongruensi, empati, dan ketulusan tanpa syarat pada kliennya. 6. Pendekatan rasional emotif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi pikiran yang tidak logis tentang diri sendiri dan lingkungannya. Pendekatan ini sangat ideal apabila diterapkan di sekolah. Guru melalui mata pelajaran yang diajarkan kepada siswanya secara langsung bisa mengaitkan pola bimbingan yang terpadu untuk mempengaruhi para siswanya untuk segera meninggalkan tindakan, pikiran, dan perasaan yang tidak rasional. 7. Pendekatan analisis transaksional.
Pendekatan ini bertujuan untuk membantu klien yang mengalami pencemaran status ego yang berlebihan, membantu mengembangkan kapasitas diri klien dalam menggunakan semua status egonya yang cocok, membantu klien di dalam mengembangkan seluruh status ego dewasanya. 8. Pendekatan klinikal. Pendekatan ini merupakan kerangka acuan kerja yang mendasarkan pada konsep bahwa konselor bukanlah semata-mata penata dan pelaksana tes, tetapi dia juga bekerja menghadapi individu sebagai pribadi seutuhnya. Jadi, ini berarti bahwa konseling klinikal didasari pada pandangan tertentu tentang hakikat manusia. Pendekatan ini bertujuan membantu siswa yang menghadapi masalah yang tidak dapat memecahkan masalahnya sendiri dan membantu siswa mempelajari, memahami, dan menghayati dirinya sendiri serta lingkungannya agar mampu untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya secara optimal. Teknik-teknik yang digunakan dalam bimbingan dan konseling. Teknik bimbingan dan konseling adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan, atau memandu seseorang atau sekelompok orang agar menyadari dan mengembangkan potensi dirinya, serta mampu mengambil sebuah keputusan dan menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka. Pada umumnya, teknik-teknik yang dipergunakan dalam bimbingan mengambil dua pendekatan, yaitu pendekatan secara kelompok atau group guidance dan pendekatan secara individual atau individual guidance counseling. Yang pertama, bimbingan kelompok atau group guidance. Teknik ini dipergunakan dalam membantu murid atau sekelompok murid memecahkan masalah-masalah melalui kegiatan kelompok, yaitu yang dirasakan bersama oleh kelompok atau bersifat individual, yaitu dirasakan oleh individu sebagai anggota kelompok. Teknik ini membawa keuntungan bagi siswa, yaitu menghemat waktu dan tenaga, menciptakan kesempatan bagi semua siswa untuk berinteraksi dengan konselor, menyadarkan siswa bahwa kenyataan yang sama juga dihadapi oleh teman-temannya, sehingga mereka berusaha menghadapi kenyataan dengan sama-sama. Teknik dalam bimbingan kelompok. 1. Home room program. 2. Karya wisata atau field trip. 3. Diskusi kelompok. 4. Kegiatan kelompok. 5. Organisasi murid. 6. Sosiodrama. 7. Psiodrama. 8. Remedial teknik. 2. Individual guidance counseling atau bimbingan konseling individu. Bimbingan konseling individu yaitu bimbingan konseling yang memungkinkan klien mendapat layanan langsung tatap muka dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan yang sifatnya pribadi yang dideritanya. Dalam konseling ini, hendaknya konselor bersikap penuh simpati dan empati, karena dengan sikap ini, klien akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada konselor. Manfaat pendekatan teknik bimbingan dan konseling, yaitu ada 1. Membantu konselor dalam menangani konseli, sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. 2. Membantu konselor mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Yang 3. Menolong konseli memahami dirinya, menjernihkan serta merefleksikan kembali perasaan-perasaan dan sikap-sikap yang dinyatakan konseli. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.